Baik, salam semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku Karen Kurniawan Wijaya dengan NIM 672019-084 akan menjelaskan tentang WAN, DHCP, DNS, HTTP server, proxy, Samba, dan juga FTP server. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari dulu tentang WAN. WAN itu apa sih? WAN itu adalah Wide Area Network. Nah, WAN itu jaringan komputer yang cakupannya itu sangat luas ya. Jadi dia bisa antar negara, bahkan antar benua. Nah, untuk melakukan processing datanya, transfer data, jaringan WAN ini membutuhkan fiber optik, kabel telepon, ataupun juga bisa menggunakan satelit gitu. Itu untuk transferring datanya. Nah, lalu yang berikutnya adalah karakteristik dari WAN. Karakteristik ini adalah kayak ciri-cirinya gitu. Nah, WAN ini umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak dapat dihubungkan dalam jaringan LAN maupun MAN. LAN itu Local Area Network, kalau MAN itu Metropolitan Area Network gitu. Nah, area jangkauan WAN itu sangat luas ya, karena yang tadi kita tahu dia antar negara bahkan antar benua. Oleh karena itu, WAN ini akan melibatkan operator telekomunikasi. Tujuannya adalah antar perangkat yang menggunakan WAN ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, jaringan WAN ini juga dapat melakukan pertukaran data antar router, antar switch, dan juga jaringan yang sudah dibangun. Nah, jaringan WAN ini juga bekerja pada layer fisik dan juga pada layer data link yang itu dari layer OSI. Nah, beberapa fungsi WAN yang udah aku rangkum itu ada 5. Yang pertama, membuat arus komunikasi menjadi lebih cepat. Ya, sesuai namanya ya, WAN. Cakupannya luas. Karena dia cakupannya luas, otomatis kecepatannya harus cepat. Kalau nggak cepat, dia nggak akan kepakai gitu. Dan dia juga mengintegrasikan LAN dan MAN. Nah, WAN ini juga terhubung sama LAN dan MAN, makanya untuk menerima data dari LAN dan MAN itu dia juga bisa, jadinya kita bisa mendapatkan informasi terbaru gitu. Nah, menghemat biaya operasional. Oke, mungkin jaringan MAN ini bisa terbilang mahal, tapi sebenarnya itu tetap dianggap murah oleh perusahaan yang gerak jaringannya itu antar negara gitu, atau yang dia cakupannya luas gitu. Itu termasuk murah sebenarnya untuk WAN ini. Nah, pengiriman datanya juga cepat. Nah, transmisi kecepatannya mulai dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 bahkan lebih gitu. Lalu mudahnya menghindari miskomunikasi gitu. Nah, karena apa? Karena WAN ini komunikasinya dilakukan secara real time ya. Jadi kalau ada miskomunikasi itu sangat kecil kemungkinannya gitu. Nah, yang selanjutnya DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, namanya juga protokol, berarti protokol ini untuk memudahkan penyebaran alamat IP. Protokol ini kayak aturan-aturannya gitu loh. Nah, protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP secara otomatis ke perangkat lainnya. Satunya DHCP adalah statik. Kalau statik kita mengisi IP dari perangkat itu secara manual, kan nggak mungkin kita ngisi banyak perangkat secara manual. Kalau mungkin perangkatnya 1-2 nggak masalah manual, tapi kalau perangkatnya banyak, kan nggak mungkin kita isi satu-satu. Untuk itu DHCP hadir untuk mempermudah prosesnya, yaitu secara otomatis. Di DHCP ini ada 2 jenis ya, ada server dan klien. Nah, server ini memberikan IP address, sedangkan kliennya menerima IP address gitu. Nah, fungsi dari DHCP yang pertama, yaitu mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Yang kedua, mencegah IP konflik. IP konflik itu apa? IP konflik itu adalah saat dimana dua perangkat itu memiliki IP yang sama. Nah, kalau misalnya dia memiliki IP yang sama, otomatis saat kita melakukan transfer data ini akan bingung ingin ditransmisikan kemana atau ditransfer kemana gitu.
Lalu yang ketiga, memperbarui alamat IP secara otomatis. Lalu mendukung penggunaan kembali alamat IP. Jadi yang udah pernah dipakai bisa dipakai lagi selama tidak digunakan perangkat lain. Nah, cara kerja DHCP yang pertama itu bisa dilihat pada ilustrasi yang ada di kanan. Yang pertama itu IP list discovery, kita sebut aja discover gitu ya. Nah, pada tahap ini DHCP itu mencari klien itu akan mencari DHCP server, lalu mengirimkan pesan DHCP discover untuk mencari DHCP server itu menggunakan alamat tujuannya 255.255.255.25. Terus setelah ditemukan, klien itu akan meminta alamat IP-nya yang tersedia pada DHCP server gitu. Jadi intinya pada tahap pertama ini dia akan request ke DHCP dulu. Nah, lalu yang kedua adalah IP list offer. Nah, pada tahap ini ketika DHCP server menerima pesan discover, nah server akan membuat penawaran dengan mengirimkan pesan DHCP offer. Nah, yang ditawarkan atau yang pesan yang diberikan DHCP offer ke discover itu apa? Yaitu isinya adalah ID client, alamat IP, subnet mask, durasi penggunaan, dan juga alamat IP DHCP server itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah request. Nah, setelah udah melakukan penawaran, nah di tahap ketiga ini klien kemudian menyetujui penawaran yang diberikan dengan memberikan pesan DHCP request. Jadi dia udah setuju. Nah, jadinya si klien ini akan meminjam IP dari server itu, dari DHCP server itu. Nah, yang terakhir yaitu acknowledge. Nah, pada tahap keempat ini, setelah server menerima pesan permintaan dari klien, server akan mengirim pesan berupa DHCP atau acknowledge kepada klien. Nah, ini udah isinya adalah yang tadinya ditawarkan ya, kayak IP, durasi, dan sebagainya. Nah, setelah itu, akhirnya klien udah bisa menggunakan IP-nya yang ditawarkan oleh DHCP itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah DNS, yaitu Domain Name Server. Nah, DNS ini DNS ini adalah sistem yang menghubungkan URL atau Uniform Resource Locator dengan IP address. Nah, gampangannya adalah ketika kita memanggil Google, kita kan ketik google.com. Nah, google.com itu yang dinamakan DNS. Padahal sebenarnya untuk mengakses Google kita harus memasukkan IP Google gitu. Tapi untuk mempermudah daripada kita mengingat IP-nya, lebih baik kita mengingat DNS-nya gitu. Karena lebih mudah diingat. Nah, kelebihan DNS itu lebih mudah untuk berinternet ya, daripada mengingat IP, tentu akan mudah mengingat DNS. Lalu lebih konsisten dalam penggunaan. Konsisten ini contohnya adalah ketika IP itu berubah, kita masih bisa menggunakan DNS yang sama. Jadi kita kalau orang awam nggak akan tahu kalau ternyata itu IP-nya berubah, padahal DNS-nya tetap sama gitu. Lalu lebih mudah dikonfigurasi. Kalau misal IP address-nya lagi masalah, langsung bisa diubah. Ini ada kaitannya sama yang poin nomor 2 ya. Jadi kalau ada masalah, terus diubah, tapi DNS-nya kan tetap sama gitu loh. Lalu yang keempat adalah lebih aman. Lebih aman ini semua transfer data itu lewat servernya DNS dulu, baru akan masuk ke server IP. Nah, cara kerja DNS ini aku ambil ilustrasinya dari hostinger.co.id. Untuk ilustrasinya seperti ini. Yang pertama, PC kalian, lalu resolving, root, TLD, auto retrieve, DNS record, web server, dan kita menerima kembali. Nah, penjelasannya adalah yang pertama itu namanya DNS query. Nah, di DNS query ini tahap pertama ini PC kita akan meminta informasi tentang alamat IP sebuah website. Nah,
meminta dan mencarinya itu di mana? Meminta dan mencarinya itu di file host. Nah, lalu di tahap kedua itu DNS recursor atau DNS recursive resolver. Nah, di tahap kedua ini ketika PC atau user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil, itu dia akan mencarinya di tahap kedua ini, yaitu di cache ya di ISP atau Internet Service Provider-nya gitu. Jadi resolving name server itu sama aja kayak ISP-nya atau Internet Service Provider-nya. Nah, di tahap ketiga itu kalau masih IP-nya itu belum ditemukan, dia akan cari di root name server gitu. Kalau misalnya sudah sampai di root name server ini akan menghubungi si TLD name server ini untuk mencari berdasarkan top level domainnya. Ya, top level domain itu contohnya kayak .com, .org, dan seterusnya untuk data yang lebih spesifik. Yang kelima yaitu authoritative name server. Nah, ini authoritative name server ini udah punya semua informasinya. Itu maksudnya berarti pada tahap kelima ini si situs yang dituju atau DNS yang dituju itu sudah ditemukan. Nah, karena udah ditemukan, akhirnya PC kita dapat mengakses DNS yang tadinya ingin dicari. Lalu yang berikutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, apa itu HTTP? HTTP itu protokol jaringan yang terletak pada application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Nah, protokol HTTP ini juga menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi ini berlangsung antar web server dengan komputer klien atau sebaliknya. Nah, fungsi dari HTTP ini ada 3. Yang pertama, mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. Yang kedua, mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Yang ketiga itu mengamankan data dari pencurian dan hacker. HTTPS itu sama aja kayak HTTP, cuma dia lebih aman. Ada S itu HTTPS, S itu yang dimaksud secure, gitu. Jadi lebih aman. Nah, cara kerja HTTP ini lumayan simpel sebenarnya. Yang pertama, kita user atau PC itu memasukkan URL-nya dulu. Lalu yang kedua, HTTP itu memproses URL-nya dengan mengambil web resource-nya. Nah, setelah itu yang terakhir, protokol HTTP ini bertugas untuk mengirim permintaan request dan memberikan respons dari request URL yang diberikan. Lalu yang berikutnya adalah proxy. Proxy itu apa sih? Proxy itu adalah sistem yang memungkinkan kita untuk mengakses jaringan internet menggunakan IP berbeda. Nah, umumnya proxy ini banyak digunakan oleh orang-orang yang ingin mengakses website-website yang diblokir. Diblokir ini dalam arti apa? Contoh, dia berada di luar jangkauan. Jangkauan ini adalah tidak semua website itu bisa diakses secara umum ya. Jadi ada yang tertentu yang punya bagian negaranya sendiri-sendiri. Nah, gunanya proxy ini untuk melintas antar negara itu. Jadi dengan proxy kita bisa masuk mengakses website tersebut. Nah, itu contohnya adalah mengapa proxy. Contohnya yang pertama itu karena ingin menyembunyikan identitasnya. Jadi karena menggunakan proxy yang dipakai adalah IP proxy-nya, bukan IP address dari PC user gitu. Lalu contoh di sekolah kan kita biasanya wifi atau internetnya kan dibatasi gitu. Nah, gunanya proxy adalah melewati batasan itu juga. Terus yang ketiga, pengguna yang pergi ke luar negeri dan memblokir akses ke negara asal atau rumah. Lalu kantor atau ISP di rumah memblokir akses sosial media atau situs lainnya. Nah, cara kerja proxy ini cukup mudah juga, yaitu ketika PC memasukkan URL itu menggunakan proxy. Nah, server proxy ini akan mengakses URL-nya. Jadi bukan kita yang mengaksesnya, tapi
server proxy-nya ini yang akan mengakses. Jadi yang dipakai adalah IP proxy, bukan IPPC. Tapi perlu diingat bahwa penggunaan proxy ini nggak selamanya aman ya. Bahkan bisa dibilang nggak aman. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan proxy, IP yang kita gunakan itu tidak dienkripsi. Otomatis karena tidak dienkripsi, hacker-hacker bisa masuk ke device kita gitu. Nah, lalu yang berikutnya tuh Samba. Nah, Samba ini Samba server, layanan protokol yang berjalan di sistem operasi Linux dan dapat melayani pertukaran data atau sharing data dengan Microsoft Windows dan Linux. Berarti antar Windows dan Linux ya. Nah, selain itu Samba juga sering digunakan untuk menggunakan data secara bersama-sama dari server gitu. Nah, keunggulan Samba ini apa? Yang pertama, otomatis dia gratis ya, atau free. Terus tersedia untuk berbagai macam platform, jadi bukan cuma Linux sebenarnya, tapi bisa pakai Debian, Ubuntu, dan lain sebagainya. Lalu mudah dikonfigurasi oleh admin, sudah terhubung langsung dengan jaringan, jadi otomatis, lalu mudah dikonfigurasi sesuai kebutuhan adminnya, lalu punya performa yang maksimal dan jarang ditemui masalah dalam penggunaannya di jaringan, lalu dapat diandalkan karena jarang terjadi kesalahan. Nah, cara kerja Samba ini berjalan di atas dua program dasar. Yang pertama itu NMBD dan juga SMBD. NMBD itu tugasnya mengkonversi nama komputer atau NetBIOS itu menjadi IP. Itu cara kerja yang pertama. Yang kedua, ada SMBD, itu tugasnya itu sebagai file server yang nanti akan menghasilkan suatu proses baru untuk setiap klien yang aktif. Nah, maksudnya SMBD ini dia yang melakukan tugas sharing data. Kalau NMBD itu yang melakukan pemrosesan alamat IP-nya gitu. Nah, lalu yang berikutnya ada FTP server. FTP atau File Transfer Protocol, ya sesuai namanya transfer file ya, protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi dari dalam suatu komputer gitu. Contohnya ketika download, upload itu semua di handle oleh FTP ini sendiri. Nah, FTP server itu ada dua, sama kayak DHCP tadi, ada server dan client. Server ini untuk memberikan akses filenya, lalu untuk yang client itu untuk menggunakan akun, ya pokoknya client ini yang yang mendownload kah, yang mengunggah kah, dan sebagainya. Nah, cara kerja FTP server itu yang pertama itu FTP itu menggunakan autentikasi standar ya. Jadi kayak login gitu, pakai username sama password untuk transfer datanya. Setelah itu FTP client request ke FTP servernya. Nah, kalau udah terhubung, baru bisa melakukan transfer data. Nah, umumnya untuk FTP ini menggunakan port 21. Tapi kalau udah ditentukan nama hostnya untuk FTP servernya, itu dapat langsung dilakukan dengan cukup memasukkan nama hostnya pada URL. Contohnya itu ftp:2 gitu sebelum nama host. Jadi contoh ftp:2 google.com kah atau techjar.com kah dan lain sebagainya gitu. Oke, sekian video dari aku kali ini. Maaf bila ada kesalahan informasi dan juga kata-kata. Semoga berkenan. Terima kasih.